Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membawakan general reading, temanya adalah orang lain mendekati kamu dari hal apa aja ya. Dari ini dan itu, this and that. Nanti aku bakalan shuffle langsung ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Orang lain mendekati kamu. Itu deck yang kucing-kucing. Orang lain mendekati kamu dari, sebenarnya yang mendekati kamu itu emang dia tuh kayak pengen gitu sama kamu. Kalau lihat kamu tuh kayak, aduh, aku tuh pengen banget deh sama dia. Aduh, aku tuh pengen banget deh deket sama dia. Jadi kayak agak-agak muka pengen gitu ya. Muka pengennya itu kayak ngeliat apa ya, kayak orang lagi lapar lihat makanan ya, orang lagi lapar lihat makanan tuh kayak craving gitu ya, kayak craving, dan kelihatannya itu kayak pengen banget, muka-mukamu pengen gitu. Nah, pengennya ini bisa tertariknya karena dari fisik, tapi kebanyakan itu pertama tuh dari tampilan visual kamu, karena kan gak semua orang bisa melihat karakter, inner beauty, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ya lihatnya tuh dari visual aja. Pertamanya gitu sebenarnya ya. Nah, mereka mendekati kamu mungkin caranya ada banyak ya. Ada yang kayak memberi perhatian, mereka tahu kamu sukanya apa terus mereka kasih itu. Ada yang mencoba caper-caper, ada yang misalnya tuh mancing kamu supaya notice keberadaan mereka, memancing kamu kayak memberi sesuatu, ada kasih gift, ada kasih perhatian, atau sering sapa kamu, atau sering chat kamu gitu ya. Itu cara-caranya ya. Tapi banyak dari kalian tuh even mereka itu apa ya, melakukan berbagai hal untuk mendekati kamu. Ada beberapa dari kalian itu cuek aja, seperti tidak peduli ya. Seperti tidak menginginkan mereka. Nah, itu mereka malah makin penasaran. Belum capek, belum bosan, ya udah usaha aja terus ya, effort aja terus sampai kamu bener-bener luluh mungkin ya sama mereka. Tapi kan kalian kalau udah nggak mau ya nggak mau. Kalian mungkin beberapa nggak suka PHP-in orang, jadi nggak mau, nggak suka, jadi nggak mau ya deket-deket, walau ya mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Ya ibaratnya mungkin mereka bukan tipenya kamu, jadi kamu juga nggak mau kasih feedback ke mereka ya. Orang lain mendekati kamu karena kamu itu menarik sih. Kamu itu terlihat berbeda dari orang kebanyakan. Ada yang bilangnya sih kayak gitu. Jadi ibarat warna nih, kamu tuh apa ya, menarik perhatian lah ya. Bikin seseorang tuh notice keberadaan kamu. Kayak kamu tuh apa ya, bikin orang pay attention ke kamu. Ya, dari sekian banyak orang atau lawan jenis, mereka tuh lebih fokusnya tuh ke kamu, kayak kamu yang lebih eye catching gitu ya ibaratnya. Jadi mereka tuh malah lebih keponya ke kamu. Mereka mendekati kamu, dia merasa punya hobi yang sama, kesukaan yang sama. Mungkin ada juga yang ngerasa karakternya sama nih sama kamu. Ada juga yang mau mendekati itu nunggu waktu yang tepat. Ini mood kamu lagi enak kayak, bisa nggak ya diajak komunikasi, diajak ngobrol, berapa nomornya ya, nomor kontaknya ya, aku tuh pengen ngobrol, pengen deket sama dia. Tapi ada juga yang pengen ngajak kamu pergi gitu, pergi ketemu atau even liburan. Tapi kalau PDKT ada yang ngajak liburan nggak sih? Ya macam-macam lah ya orang. Nah, mungkin juga yang ngajak kamu PDKT atau mereka yang ingin mendekat ke kamu itu mungkin banyak juga yang lokasinya tuh berjauhan sama kamu, LDR ya. Belum jadian udah LDR ya. Iya, lokasinya tuh jauh-jauh, jadi mereka kayak mempersiapkan atau merencanakan waktu untuk ketemu sama kamu, untuk langsung ketemu ya, face to face sama kamu.
Nah, tapi ada juga yang mendekati kamu ini orangnya sama-sama gengsi. Kamu gengsian nggak? Dia juga gengsi mungkin ya. Jadi kalau sama-sama gengsian, jadinya sama-sama diem, sama-sama nggak ada yang action. Nah, pas ada yang deketin yang lain, baru deh kayak, kamu dibilang PHP, padahal dianya aja yang nggak action. Ya kan? Terus kamu yang dibilang, aduh sombong atau apa, padahal dianya aja yang nggak mau effort. Ya kan? Ada orang-orang yang kayak gitu, ya. Nah, orang-orang yang mendekati kamu ini kadang tuh mereka malu-malu sama gengsian sih sebenarnya beda tipis ya. Ada sih yang malu-malu karena insecure, ngerasa kamu tuh lebih daripada mereka. Lebih apa? Lebih cantik, lebih tampan, lebih mapan, lebih punya value. Ada yang ngerasa insecure sebenarnya. Jadi mereka cuma diam, memantau kamu dari jauh, memantau apa ya? Memantau update kehidupan kamu, tapi mereka nggak berani buat say hi atau nggak berani buat approach kamu duluan, buat ajak ngobrol kamu duluan. Jadi ya udahlah, dipendam aja deh. Ujung-ujungnya apa? Secret admirer. Ujung-ujungnya cuma penonton story aja, ya kan? Iya kan, ujungnya cuma nontonin story doang. Ya ngapain sih kalau cuma nontonin story doang? Emangnya fans? Oke, nah orang-orang mendekati kamu apa ya? Ada sih yang ngerasa ya kamu itu banyak yang deketin kamu. Jadi mereka merasa punya saingan, ngerasa kayak, aduh kayak kamu nggak bakalan deh tertarik sama dia. Kamu nggak bakalan kayak nggak bakalan notice kalau dia tuh sebenarnya tuh ya pengen deket sama kamu. Jadi kamu tuh cuek-cuek aja. Ya, jadi mereka kebanyakan tuh ingin mendekat, tapi udah takut duluan, takut nggak dipilih sama kamu, takut ditolak dan takut ada rejection, ya. Yang ingin mendekati kamu ini banyak sih sebenarnya, yang kayak terang-terangan ya, cari perhatian, terang-terangan kayak ajak kamu ngedate, terang-terangan kayak kasih perhatian, atau mungkin ada ya yang kayak mencoba dengerin keluh kesah kamu, dengerin curhat-curhat kamu. Apalagi kalau kamu itu banyak yang belum move on ya. Udah tahu nih kamu tuh kayak baru putus, baru selesai hubungannya sama seseorang. Wah ya udah, jadi caranya adalah cari jalan deketin kamu itu lewat dengerin kamu curhat gitu kan. Ya berharap move on gitu ya. Move on jalur curhat. Ya, tapi ada juga sih kadang yang berhasil kayak gitu. Dengan curhat akhirnya jatuh cinta gitu ya. Tapi mungkin ya istilahnya apa ya, move on dengan hadirnya orang baru gitu ya. Nah, ada juga orang lain itu mendekati kamu, semakin kamu menjauh malah dia semakin ingin mendekat. Semakin kamu cuek, semakin kamu ignore, semakin kamu nggak mau merespon, mereka malah makin pengen dekat sama kamu. Orang-orang yang mendekati kamu ada juga yang berusaha untuk kayak bantu kamu untuk melupakan masa lalu kamu, kayak ya mungkin kasih kata-kata manis ya, motivasi, udahlah kamu lupain aja mantan kamu, dia itu nggak worth it ya kan, dia itu nggak pantas buat kamu dan kamu tuh layak bahagia ya, padahal dia sebenarnya tuh lagi modus ya. Nah ini tuh relate banget sih, ini keluar kartu yang keluar tuh kayak relate banget, kayak tampilan orang yang pengen gitu ya sama kamu, kayak orang yang pengen dekat. Nah ada juga orang lain mendekati kamu itu dengan cara kayak ya mereka pengen ngajak kamu main gitu ya. Mungkin mereka tahu hobinya kamu, sukanya kamu apa, ya mereka mendekati kamu dari sisi itu ya. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh untouchable banget sih, susah dideketin. Entah ada yang bilang kamu sombong juga, ada yang bilang so cantik, so ganteng gitu ya. Lah emang cantik, lah emang ganteng. Iya, ada yang kayak gitu, saking sebelnya sama kamu kayak dicuekin atau kok kamu nggak menggubris flirtingan mereka ya. Orang lain mendekati kamu, ada sih yang ngeliat ya aktivitas dan kehidupan kamu tuh kayaknya menarik banget, jadi mereka tuh pengen masuk ke dunia kamu.
ya. Ya masuknya pertama sih lewat komunikasi sih, kayak dibangun dulu komunikasinya, dibangun apa ya, kayak ngobrolnya dulu nih, asiknya dulu, baru nanti mereka pelan-pelan gitu ya approach kamu sebagai gebetan ya. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh introvert ya, kayak susah banget sih dideketin, susah diajak main, susah diajak pergi dan keluar ya. Atau ada yang bilang kamu tuh kayaknya apa ya, sibuk banget sih, sibuk kerja terus gitu, kayaknya susah ya diajak ketemunya, susah diajak komunikasinya, apalagi buat kalian yang suka slow respon gitu ya. Ini kamu suka atau enggak sih sama aku, karena kamu tuh slow respon banget, ada yang bilang kayak gitu ya. Nah ini kartunya juga nih keluar, mereka itu apa ya, mendekati kamu tuh kayak takut-takut, malu-malu, kebanyakan sih takut ya, apalagi kalau kamu nggak apa ya, nggak menunjukkan tanda-tanda kalau kamu tertarik sama mereka ya. Apalagi kalau kalian itu tipe-tipe yang high value ya, high value woman, high value man. Jadi ya mereka ngerasa, aduh kayaknya aku nggak ada apa-apanya deh sama kamu deh, kayak aku bakalan ditolak deh. Ada yang udah takut duluan sih ya. Dan ada juga nih yang mencoba mendekati kamu tuh apa ya, mereka bilang kamu tuh sulit sih sebenarnya kalau didekati. Nggak tahu karena nggak tertarik, atau nggak tahu karena apa mereka tuh bukan tipenya kamu, tapi membuat kamu mengalihkan perhatian ke mereka tuh kayak sulit banget katanya. Dan banyak juga nih yang mendekati kamu bilang kayak stuck aja nih hubungannya, stuck aja nih kedekatannya di sini-sini aja, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Akhirnya ya nggak sampai memiliki, akhirnya ngerasa kamu itu sulit dimiliki, sulit digapai, ya akhirnya nggak sampai jadian ya, nggak sampai jadian. Terus ya udah kayak cinta bertepuk sebelah tangan, atau apa ya, cinta tak sampai akhirnya ya. Tapi banyak sih yang ingin mendekati kamu tuh ngerasa ya senang-senang aja, happy aja bisa deket sama kamu ya. Mereka mendekati kamu sih banyak yang awalnya ngerasa kamu itu orangnya asik dan menyenangkan ya. Asik, menyenangkan, tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh kayak set boundaries, kayak nggak apa ya, ibaratnya tuh kayak milih-milih mau deket sama seseorang. Ibaratnya kamu nggak gampang lah, nggak semua orang bisa deket sama kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Orang lain mendekati kamu karena apa ya? Iya, orang lain mendekati kamu ya karena mereka ada feeling sih. Sesimpel itu aja. Mereka ada feeling, terus mereka ingin memiliki, mereka ngerasa kamu tipenya. Dan sebenarnya soal perasaan sih nggak bisa diatur ya. Ya mereka ngerasa udah jatuh cinta aja sih sama kamu, falling in love ya. Ada ya, saking pengen deket sama kamu, mereka tuh pengen ngajak kamu ketemu langsung ya, pengen langsung aja gitu lihat kamu. Dan ada yang mendekati kamu karena memang kamu orangnya menyenangkan, terus positif, lovable juga ya. Pokoknya ngerasa ya kamu tuh orangnya care deh kayaknya, jadi kalau deket sama kamu pasti mereka tuh kayak diperhatiin gitu ya. Ada sih orang-orang yang mendekati kamu ini yang memang tipenya tuh bucin. Jadi kalau udah deket tuh apa ya, rasanya tuh dia ingin mendekat, tapi jadinya tuh belum jadian aja udah bucin. Jadi dia akan cari-cari kamu, berusaha terus, effort terus. Ada yang mendekati kamu suka karena kamu tuh terlihat ya orang-orang yang masa depannya tuh cerah. Orang-orang yang fokus ke masa depan. Tapi ada juga yang suka karena apa ya, hobi kamu. Contoh, kamu punya hobi olahraga, mungkin ya badan kamu ideal, fisik kamu proporsional, jadi ya mereka suka mungkin tipe-tipe yang kamu gitu. Bisa juga mungkin mereka suka olahraga, jadi punya hobi yang sama. Mereka suka olahraga, kamu juga suka olahraga, jadi kayak satu frekuensi gitu ya. Itu contohnya aja ya buat kalian suka hobi olahraga.
Nah, ada juga yang bilang kamu tuh friendly. Jadi ketika dia mendekat, kamu tuh welcome. Kamu welcome, jadi merasa disambut. Ya udah, jadi maju terus deh dia ya. Ada yang ngerasa kamu itu apa sih, kayak punya sifat-sifat nurturing. Nurturing itu kan kayak tipe yang keibuan. Ada yang suka kayak gitu. Ada yang seperti kamu tuh ya perhatian keibuannya. Kayak ada sifat nurturing, kayak suka menjaga, memperhatikan, melindungi gitu ya. Sifat-sifat feminin lah ya. Tapi ada juga orang yang mendekati kamu ini dia memang udah love struck sama kamu. Cinta mati deh, cinta mentok sama kamu. Ibaratnya yang lain tuh nggak ada gitu, kamu aja yang ada di pikirannya. Tapi ada juga yang lagi mendekati kamu ini, dia lagi di fase kehilangan seseorang, terus dia move on, akhirnya ya dia membuka hati, terus ketemunya sama kamu ya. Nah, orang yang pengen deket sama kamu ini banyak juga sih orang-orang dari masa lalu loh katanya. Iya, yang dari masa lalu tuh kayak masih pengen deket sama kamu sebenarnya, tapi mereka kayak menahan untuk nggak bicara, menahan untuk nggak komunikasi, menahan untuk nggak mengungkapkan kalau mereka tuh masih pengen deket sama kamu ya. Ada yang pengen deket sama kamu karena kamu pintar sih katanya, cerdas. Ada kan orang-orang tuh yang tipenya tuh cari pasangan tuh yang pintar, yang cerdas. Ada gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Orang lain mendekati kamu karena apa ya? Orang-orang yang mendekati kamu ini sering banget stalking dan kepoin kamu. Nah, ada nih yang orang-orangnya tuh kayak temperamen, agak sensitif orangnya ya. Tapi ada sih yang mendekati kamu itu memang energinya dia tuh kayak lagi marah atau kesel sama kamu. Atau kamu yang marah, kesel sama dia ya. Nah, yang ingin dekat nih ada yang memang baru kenal sih. Baru kenal atau orang baru. Ya, mereka kayak ya udah deketin aja, entah kamu suka atau enggak, tertarik atau enggak, ya coba aja. Mereka ada yang pikirnya kayak gitu. Tuh, iya kan? Ini energi orang-orang baru nih ada. Ada yang mendekati kamu ya tadi sih, karena melihat fisik kamu juga ada. Entah kamu punya sex appeal atau mereka ngelihatnya kayak langsung tertarik. Ya, ada juga yang mendekati karena pembawaan kamu itu tenang. Jadi dia suka aja gitu. Tapi ada juga nih yang cuma memantau dari jauh, tapi nggak bergerak, nggak action apa-apa. Ada yang ingin mendekati kamu. Iya, ini keluar lagi nih kartu masa lalu. Orang dari masa lalu masih pengen deket sama kamu dan pengen ketemu sama kamu. Iya, tapi kayak kamu agak membatasi deh dari mereka nih, dari orang-orang masa lalu. Dan ada juga yang ingin mendekati kamu karena kamu tuh hidupnya tuh kayak happy terus deh, senang terus. Jadi ibaratnya apa? Kalau deket sama kamu, ya pasti dia happy deh. Pasti hidupnya happy, sejahtera, bahagia. Emang kamu mamanya gitu kan, membahagiakan dia. Iya, dia kayak menuntut dibahagiain. Gimana nih? Tapi ada juga yang mendekati kamu, dia tuh kayak sedih, galau. Kayaknya kamu cuekin mereka deh. Atau kayaknya kamu tuh lebih fokus ke karir, jadi kamu nggak terlalu fokus ke relationship. Tapi orang-orang ini tuh sebenarnya kayak udah berusaha nih, udah effort banget. Tapi kamu nggak menggubris keberadaan mereka. Tapi kamu nggak ada feedback yang baik ke mereka. Mereka lihatnya kayak gitu. Yang mendekati kamu ini ngerasa ya kedekatannya sama kamu itu kayak stuck aja, nggak banyak kemajuannya. Nah, justru yang stuck ini kayak apa ya? Kamu tuh kayak menghantui pikirannya, tiap hari dia mikirin kamu, tiap hari, tiap jam dia tuh kayak overthinking ya, mikirin kamu ya, karena ya kamu nggak ada action atau nggak ada perubahan hubungannya kalian.
nggak ada kemajuan, nggak jadian-jadian mungkin juga ya, atau terlalu lama stuck di tempat hubungannya. Dan ada yang mendekati kamu, sebenarnya kalian udah menjauh saat ini sama dia. Karena apa? Ya hubungannya di situ-situ aja. Jadi dia ngerasa ya kayaknya kamu nggak suka deh, nggak tertarik sama mereka. Ya. Tapi ada juga sih beberapa nih kayak player deh yang coba mendekati kamu. Jadi kayak mungkin cuma for fun ya, nggak terlalu serius buat dekat sama kamu. Coba kita lihat lagi. Orang lain mendekati kamu ya karena ya mereka curious about you. Ada sesuatu sih dalam diri kamu yang bikin mereka curious, entah karakter kamu, entah pengen tahu kamu lebih jauh lagi, kamu tuh seperti apa. Ya pengen sih ada yang mempelajari kamu, kayak mereka menganalisa dulu nih, kamu orangnya kayak gimana sih sebelum mereka benar-benar deketin kamu. Dan ada sih yang mendekati ini orangnya tuh agak trust issue ya terhadap sebuah hubungan ya, jadi dia kayak maju mundur, kayak ini bener gak sih mereka yakin deketin kamu, karena ya sebelumnya mungkin mereka pernah patah hati atau sakit hati ya. Ada sih yang udah dekat tapi ya dekat-dekat aja, tapi akhirnya nggak komunikasi, kayak diam-diaman aja, mungkin nggak saling ngeblok tapi diam-diaman aja, nggak tahu nih kenapa diam-diaman ya. Jadi akhirnya ya kebayang-bayang aja tiap hari, kayak kebayang tiap hari tapi kayak takut buat ngobrol, buat komunikasi, buat mendekati, apalagi buat flirting, itu takut sih. Nah mereka ini yang mendekati tuh sebenarnya mereka udah ada plan nih, mereka mau ngapain ke kamu, mereka udah buat rencana, entah mau ngajak kamu dating, entah kapan datingnya, entah mereka kayak mau lihat kamu dulu nih, kamu merespon atau enggak ya. Tapi ada juga yang mendekati kamu karena kamu tuh udah banyak berubah katanya. Perubahannya mungkin in good way, entah kamu lebih sukses, berhasil, makin cantik, makin glow up. Adalah yang melihatnya dari situ ya. Nah mereka ini yang mendekati kamu ini, perasaannya makin lama tuh makin besar, makin bertumbuh, makin berkembang. Apalagi kalau direspon sama kamu. Jadi dia merasa kayak, aduh kayak kita punya perasaan yang sama, karena kamu merespon mereka, menanggapin mereka. Jadi kayak energinya sama nih, mirror energi. Kalau kamu suka sama dia, dia juga suka sama kamu. Kalau dia 50 ke kamu, kamu juga 50 ke dia. Kalau dia agak cuek, kamu juga cuek. Kalau dia nyari kamu ya sebenarnya nyariin dia juga. Kalau dia kangen ya mungkin kamu juga kangen. Pokoknya energinya ada yang sama sih di sini. Ya. Dan kenapa mereka curious sama kamu ya karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang bikin mereka tertarik. Bisa apa aja sih orang tertarik? Ada yang tertarik sama karakter, kepribadian, kedewasaan kamu. Ada yang tertarik dalam apa ya, kayak pemikiran-pemikiran kamu, mindset kamu, kedewasaan kamu, macam-macam ya. Nah ada nih orang yang fokusinnya ke kamu, terus ke kamu aja, karena mereka udah tahu nih punya tujuan ke kamu. Tujuannya macam-macam, mungkin karena mereka ingin menawarkan sebuah hubungan, memang karena punya feeling ke kamu. Ya jadi ada sih yang mikirnya gini, aku tuh berharap tapi aku bingung, ya udah akhirnya aku menunggu keajaiban dari semesta aja. Nunggu keajaiban semesta tapi nggak mau effort, gimana ya. Nah yang mendekati kamu ada sih orang-orang yang positif, energinya positif, atau mungkin kamu dideketin ya karena energi kamu positif nih, vibrasinya bagus, kamu tuh positif. Ada yang ngerasa kamu itu orangnya positif, walaupun nih ya di dalam proses pendekatannya ada dia ngerasa ada hambatan-hambatan. Contoh hambatannya misalnya ada perbedaan keyakinan, usia, mindset, ya apapun lah perbedaan-perbedaan itu. Tapi mereka tuh ya rasanya pengennya tuh deket, tapi sulit ya, hambatan-hambatan ini nih yang membuat kayak kedekatan kalian tuh kayak berliku-liku ya. Ada sih yang mendekati kamu sebenarnya mereka juga baru banget move on atau lagi proses move on. Lagi di
fase moving on. Nah, biasanya yang lagi di fase moving on ini mereka kayak ya pasrah lah. Pasrah maksudnya nggak mau terlalu effort banget. Kalau kamu merespon mereka ya ayo, kalau kamu nggak menanggapi ya udah gitu. Ya, jadi kayak iseng-iseng berhadiah ya. Tapi ada juga yang mendekati kamu ini, mereka kayak banyak apa ya, banyak terinspirasi sih kurang lebihnya dari diri kamu. Ada yang ngerasa kamu tuh A, B, C, jadi mereka ada lah beberapa hal suka dari kamu, dan mereka kayak merasa terinspirasi dari kamu. Mungkin ada karakter kamu yang baik, ada apa ya, kayak apa sih, kayak habit atau karakter kamu yang good mungkin ya, jadi mereka merasa terinspirasi ya. Ada sih yang mendekati kamu tuh pengen minta maaf ya. Ya mungkin beberapa dari mereka pernah punya salah atau menyakiti kamu, ada yang pengen minta maaf. Dan ada juga yang ingin mendekati kamu cuma kepo-kepo aja, baper-baper aja, tapi takut ya buat take action, takut buat melangkah lebih maju lagi, karena mungkin mereka ngerasa kamu nggak tertarik itu sama mereka. Tapi ada juga nih yang ingin mendekati kamu itu dari circle-nya kamu, suatu circle, entah itu sahabat-sahabat atau berawal dari sahabat, atau ya memang akhirnya berujung friendzone. Sedih kalau cuma friendzone ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dia yang ingin mendekati kamu. Ada zodiak Scorpio, Aries, Sagittarius, Aquarius, Leo, Virgo, Cancer, Pisces, Capricorn. Inisial hurufnya mereka ada huruf E, C, Z, X, O, N, W, B, I, dan U. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Ya, semoga menghibur dan membantu. I love you all. Thank you again for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.